العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, kita masih berlanjut dalam pelajaran kita mempelajari ilmu fiqh, salah satu dari ilmu-ilmu pokok atau ilmu ghayah yang wajib dipelajari oleh setiap hamba. Dan dengannya seseorang mampu untuk memperbaiki ibadahnya yang merupakan pokok dari penciptaannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali dengan suatu tujuan yang mulia. Apa itu? Liya'budun. Kecuali untuk beribadah dan mentauhidkanku, kata Allah. Dan ilmu fiqh ini adalah ilmu yang membantu seseorang hamba untuk memperbaiki ibadahnya dan menjadikan ibadahnya itu sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Baik. Ya. Dan kitab yang kita baca Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Dan kemarin alhamdulillah kita sudah masuk ke dalam hadis yang ke-8 dan di sebagian kitab di hadis yang ke-7 dari bab At-Taharah. Baik. Man yusami'? Siapa yang mau menyetor hadisnya dari orang yang belum menyetor? Ada? Baik. Mungkin ke depannya bagusnya kalau kita kumpul nama orang-orang yang mau menyetor. Nanti itu saja yang kita urut namanya. Ya kan? Supaya ada bentuk tekanan sedikit lah untuk kita menghafal. Yang tidak mau tidak masalah, ya kan? Tapi tidak dilarang untuk menghafal, terserah. Tapi yang mau di store di majelis ini, yang mau menyetor di majelis, dicatat namanya, ya kan? Jadi kalau bisa setoran yang hari Sabtu itu kita store hari Ahad. Kemudian untuk Sabtu ke depannya kita store yang kita ambil pekan lalunya. Misalnya hari Sabtu kita ambil 2 hadits atau 3 hadits, atau setiap harinya kita ambil 2 hadits misalnya, atau 3. Hari Sabtu kita ambil 3, hari Ahad kita store yang hari Sabtu, yang 3 itu. Kemudian yang kita ambil hari Ahad 3 dengan apa yang kita ambil hari Sabtu di pekan yang pertama itu di store seluruhnya hari Sabtu pekan berikutnya. Tapi yang mau saja, ya kan? Baik, siapa yang hafal? Tafadhal. Baik, Masya Allah, Allah darrah. Baik, kemarin kita sudah mengambil hadis yang dibacakan tadi, hadis yang ke-8, hadis Umran Maula Uthman bin Affan, dan kesimpulan hadisnya di dalamnya terdapat apa? Penjelasan tentang kaifiat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang dimana itu dimulai dengan mencuci kedua tangan, kemudian berkumur-kumur sembari memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Kemudian dilanjut dengan mencuci wajah dan kedua tangan sampai ke siku sebanyak 3 kali. Kemudian dilanjut dengan mengusap kepala dan ditutup dengan mencuci kedua kaki sebanyak 3 kali. Ya kan? Dan di dalamnya juga terdapat pensyariatan salat sunnah wudu 2 rakaat. Ya kan? Dan keutamaan orang yang berwudu dan salat
sunnah wudu setelahnya. Apa keutamaannya? Akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya yang telah lalu, dan telah kita bahas berselisih para ulama dalam hal ini. Jumhur mengatakan dosa yang diinginkan adalah dosa-dosa kecil, berbeda dengan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah yang mengatakan termasuk di dalamnya juga pengampunan dosa besar. Dan yang rajih wallahu taala alam adalah dosa kecil, tidak dengan dosa besar. Ya, hanya saja dosa besar ini dia memerlukan apa? Taubat. Tidak cukup hanya dengan wudu dan dengan salat sunnah 2 rakaat itu bisa menggugurkan dosa besar. Tidak. Melainkan yang digugurkan hanya dosa-dosa yang kecil saja. Baik, kemudian kemarin kita sudah memulai membaca hadis yang ke-8 atau hadis yang ke-9 dan kita sudah terjemahkan beberapa lafaz-lafaznya. Sekarang kita mensyarah, menta'liq, memberikan catatan kaki untuk lafaz-lafaznya. Baik. Kata Nabi SAW dalam hadis yang ke-8, atau ucapan dari Abdullah bin Zaid. An Abdullah bin Zaid atau ayah dari Amr bin Yahya al-Mazini, tatkala ia menyaksikan Ibn Abi Hasan bertanya kepada Abdullah bin Zaid tentang wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pun berwudu dengan wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mencontohkannya. Perhatikan kata wudu berlalu di hadis yang sebelumnya. Kata wudu dengan di fathah apanya? Wawnya. Apa maknanya ini? Alat yang dipakai berwudu, air wudunya. Adapun kalau wudu bidammil waw, bidamma wawnya, apa maknanya? Fiilnya, pekerjaannya. Wudu itu sendiri. Baik. Kemudian kata beliau, taurin fada'a bitaurin min ma. Taurin ini apa? Ina, kata para ulama, bejana atau tempat yang digunakan untuk berwudu, tempat air, timba atau bejana dan yang sejenisnya. Baik. Kemudian kata beliau fa'akfa'a ala yadayh, sama dengan jumlah yang sebelumnya. Kalau jumlah sebelumnya apa di hadis yang sebelumnya? Fa'afraga. Iya kan? Ayo, sama. Fa'afraga dengan fa'akfa'a maknanya apa? Ay sabba. Dia menuangkan. Jadi setelah dia meminta bejana air wudu, dia menuangkan air itu ke telapak tangannya. Kemudian dia mulai mencuci kedua telapak tangannya. Kemudian perhatikan di sini, famadmada wastanshaqa wastanthara thalathan bi thalathi gharafat. Di sini disebutkan bahwa berkumur-kumur dan istinsyak serta intithar itu dilakukan sepaket, secara bersamaan. Ini kan? Secara bersamaan. Jadi berkumur itu sepaket dengan apa? Istinsyak. Diambil dengan sekali ambilan atau sekali cidukan dari air, kemudian dilakukan secara bersama. Jadi kita mengambil air dengan tangan kanan, ini kan? Kemudian memasukkan sebahagian air yang kita ambil ke mulut sambil kita berkumur, dan sisanya kita hirup ke hidung, ya, kemudian mengeluarkannya. Nah, di hadis ini dijelaskan bahwa ketiga hal ini dilakukan secara bersamaan, ya. Dan disebutkan faedah oleh para ulama, tangan yang digunakan untuk menciduk air ini, apakah tangan kanan atau tangan kiri? Kata para ulama, itu menggunakan tangan kanan. Nah, sebagaimana ini dijelaskan di dalam riwayat atau lafaz dari riwayat yang lainnya dari hadis Utsman, disebutkan bahwa Nabi SAW mengambil air biyadihil yumna, dengan tangan kanannya. Ini faedah oleh para ulama. Kemudian kata beliau, thumma adkhala yadahu faghasala wajhah, thumma adkhala yadahu
faghasala yadayhi marrataini ilal mirfaqain. Ini perhatikan. Kemudian setelah itu dia mencuci wajahnya, memasukkan tangannya ke air dan mencuci wajahnya. Kemudian setelah itu dia masukkan lagi tangannya dan mencuci kedua tangannya sampai ke siku. Sebanyak berapa kali? Marratain. Berbeda dengan hadis sebelumnya. Hadis sebelumnya disebutkan dia mencuci kedua tangannya sampai ke siku sebanyak 3 kali. Kalau di sini disebutkan hanya dua kali. Sebahagian ulama ada yang berdalilkan dengan kedua hadis ini tentang masalah yang kita sebutkan kemarin. Bolehnya seseorang itu melakukan mukhalafah di dalam berwudu. Maksudnya apa mukhalafah? Membedakan antara anggota wudu yang satu dengan yang lainnya dari sisi apa? Jumlahnya. Boleh kita mencuci satu anggota wudu kita 3 kali dan anggota wudu yang lainnya sebanyak dua kali, atau cukup dengan 1 kali paling sedikitnya. Dan ini sudah kita ambil kemarin ya. Mencuci anggota wudu 3 kali itu apa hukumnya? Sunnah. Adapun kurang dari 3 maka itu tidak masalah. Yang jelas kadar wajibnya adalah 1 kali, tapi dengan syarat berwudu dengan sempurna. Baik. Ini faedah yang berikutnya. Jadi perhatikan, faghasalahuma marrataini ilal mirfaqain. Mencuci kedua tangan sampai ke siku sebanyak 2 kali. Berbeda dengan hadis sebelumnya yang memerintahkan mencucinya 3 kali. Dari sini kita ulangi faedah oleh para ulama. Sebagian ulama beristidlal, mengambil dalil dari 2 hadis ini bolehnya mukhalafah, mencuci sebagian anggota wudu ya dengan jumlah tertentu dan mencuci sebagian anggota wudu yang lainnya dengan jumlah yang berbeda. Baik. Kemudian disebutkan di sini tentang kaifiat membasuh mengusap kepala. Yang pertama disebutkan bahwa mengusap kepala ini dilakukan hanya sekali. Hanya sekali saja. Ya, berbeda dengan pendapat sebahagian ulama yang lainnya yang mengatakan apa? Dilakukan sebanyak 3 kali. Dikiaskan dengan apa? Dengan anggota wudu yang lainnya. Padahal di sini ada dalil yang khusus yang telah datang ya menjelaskan bahwa mengusap kepala dalam wudu hanya dilakukan sekali. Baik. Bahkan dikatakan oleh Imam Abu Dawud bahwa hadits-hadits yang sahih dalam menjelaskan tentang kaifiat wudu seluruhnya itu hanya menjelaskan bahwa mencuci atau mengusap kepala itu hanya dengan satu kali. Baik, begitu pula dikatakan oleh Ibnul Mundhir bahwa yang sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang berapa banyak membasuh kepala atau mengusap kepala dalam wudu hanya sekali. Baik, dan ini yang benarnya. Baik. Kemudian disebutkan tata caranya. Ya, karena di sebelumnya itu hadis yang sebelumnya hanya disebutkan bahwa Nabi membawa kedua telapak tangannya kemudian mengusap kepalanya dari belakang ke depan kemudian mengembalikannya. Di sini lebih jelas dan di sini terdapat khilaf, perselisihan. Di hadis sebelumnya disebutkan apa? Beliau akbal wa adbar, mengambil dari belakang ke depan kemudian mengembalikannya ke belakang. Di sini dijelaskan sebaliknya. Perhatikan wa fi riwayah, dan di dalam riwayat yang lain bada abi muqaddami ra'sihi. Nabi memulai dari kepalanya bagian depan, kemudian ke belakang. Kemudian dia mengembalikannya ke tempat yang dia mulai dengannya, ke depan lagi. Berselisih para ulama. Namun yang benarnya wallahu taala alam, hukum ini perlu kita pahami itu sunnah. Kaifiatnya ini sunnah. Yang jelas seseorang itu mengusap kepalanya secara keseluruhan. Itu yang jelasnya. Adapun kaifiatnya dari depan ke belakang, dari belakang ke depan,
Bahkan disebutkan sebagian ulama dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Ini sunnah. Makanya apa? Boleh bagi seseorang itu untuk memulai dari belakang ke depan atau depan ke belakang. Tapi afdalnya itu memulai dengan apa yang Nabi SAW mulai dengannya. Ini riwayat ini. Dia mulai dari depan ke belakang. Kemudian kembali ke tempat dia mulainya. Paham ini? Jadi perlu dipahami di masalah mengusap kepala ini. Yang pertama, itu hukumnya apa ya? Tayyib. Kalau hukumnya itu hukum mengusapnya itu wajib. Adapun kaifiatnya, caranya dari depan ke belakang atau belakang ke depan itu sunnah. Paham? Jadi cukup dengan seseorang itu mengusap kepalanya walaupun dari belakang ke depan ini sudah syah. Ya kan? Adapun masalah ke belakang, dari belakang ke depan atau dari depan ke belakang ini sunnah. Tapi yang afdalnya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Paham ini? Mafhum? Baik. Nah, ini diantara faedah tambahan dari hadis yang sebelumnya. Wa illa, maka hadis ini asalnya sama dengan hadis sebelumnya, membawakan tentang apa? Kaifiat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian hadis berikutnya, mungkin untuk mulai saat ini saya saja yang baca ya hadisnya, supaya karena masalahnya jangan sampai kalau ada yang korek lagi, kemudian saya baca lagi, terjemah lagi, waktu habis untuk itu. Jadi langsung saja saya baca ya. Kalau ada misalnya perbedaan cetakan dengan bukunya kalian atau matanya kalian, langsung sebutkan ya. Baik, kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-9, an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, beliau pernah berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu senang, gembira, beliau suka untuk apa? At-tayammun. At-tayammun ini mendahulukan bagian yang kanan. Pada apa? Kata beliau, fi tana'ulihi. Pada saat beliau memakai sendal. Wa tarajjulihi. Pada saat beliau menyisir rambutnya. Beliau memulai dari kanan ke kiri. Wa tuhurihi. Dan di dalam bertoharohnya dia. Ini mencakup apa? Berwudu dan mandi junub. Nabi juga gemar memulai dari kanan. Wa fi sya'nihi kullih. Dan pada setiap perkaranya yang lain. Ya, hadis ini menjelaskan bahwa Nabi SAW itu gemar mendahulukan bagian tubuhnya yang sebelah kanan di dalam setiap perkaranya. Terlebih lagi pada perkara yang terdapat di dalamnya apa? Kemuliaan, keutamaan, kelebihan. Seperti apa? Pada saat melakukan ibadah-ibadah. Di antaranya tadi apa? Bertaharah. Ya kan? Bertaharah. Beliau memulai wudunya dengan kanan. Tangan kanan, ya kan? Kemudian kakinya juga beliau memulai dengan kaki kanan. Begitu pula pada amalan-amalan yang lainnya yang terdapat padanya keutamaan atau kemuliaan. Baik. Dan disebutkan oleh para ulama bahwa hukum memulai dengan kanan ini itu sunnah. Sunnah. Dan beliau perhatikan pada lafaz fi sya'nihi kulli, pada setiap perkaranya. Para ulama mengqaid, memberikan qaid, ya, kekhususan, bukan pada setiap perkaranya, melainkan pada setiap perkaranya yang terdapat di dalamnya apa? Keutamaan atau kemuliaan, ya kan? Seperti perkara-perkara yang walaupun mubah, tapi itu terdapat kemuliaan di dalamnya. Seperti apa?
seperti dalam hukum memberi atau menerima sesuatu, ya, memberikan hadiah atau menerima sesuatu, ya begitu pula dalam memakai baju, ya kan, dan memakan sesuatu atau meminum sesuatu, ya, termasuk juga di dalamnya apa, masuk ke dalam masjid, keluar dari WC, dan perkara-perkara yang lainnya yang terdapat di dalamnya apa, keutamaan. Adapun perkara yang di dalamnya tidak terdapat keutamaan, bahkan mungkin termasuk dari perkara-perkara yang terdapat apalagi di dalamnya sesuatu yang sesuatu bentuk kekurangan, misalnya contoh misalnya pada saat beristinja, bersuci, ini tidak ada keutamaan dan kemuliaan di dalamnya, iya kan? Sama seperti masuk ke dalam kamar mandi, keluar dari masjid, maka Nabi SAW tidak memulai dengan bagian tubuhnya sebelah kanan, bahkan beliau memulai dengan sebelah kiri. Mafhum ini? Jadi inti hadis ini menunjukkan bahwa di antara sunnah Nabi SAW, bahkan di antara perbuatan yang Nabi cintai dalam setiap perkaranya, itu memulai dengan bagian tubuhnya yang kanan. Dan ini berhubungan dengan bab ini. Nah, maksudnya apa? Berhubungan dengan taharah Nabi SAW juga beliau memulai dengan bagian tubuhnya yang kanan. Dan ini adalah sunnah. Baik. Dan perlu diperhatikan bahwa tidak di setiap perkara Nabi memulai perkaranya dengan sebelah kanan, ya kan? Apalagi terhadap perkara-perkara yang mubah, bukan ibadah, hanya saja mubah, tapi terdapat keutamaan di dalamnya. Maka dalam perkara ini, untuk perkara yang terdapat keutamaan di dalamnya, maka beliau memulai dengan kanan. Adapun untuk perkara yang tidak terdapat keutamaan di dalamnya, seperti yang kita contohkan, beristinja, bersuci, ya kan? Begitu pula keluar dari WC dan yang semisal dengannya, maka Nabi tidak memulai dengan kanannya, melainkan beliau memulai dengan kirinya. Oleh karenanya, di dalam hadis itu diriwayatkan Nabi melarang memegang kemaluan dengan tangan kanan, ya kan? Dan bersamaan dengan itu Nabi memerintahkan seseorang untuk beristinja dengan tangan kirinya. Ini menunjukkan akan mulianya tangan kanan dan hendaknya tangan kanan itu digunakan untuk memulai hal-hal yang terdapat dalamnya kemuliaan juga. Ini mafhum ini? Ini inti dari hadis ini. Baik. Kemudian faedah yang terakhir berhubungan dengan wudu. Iya. Dengan hadis ini bahwa tidak wajib untuk memulai wudu, khususnya mencuci tangan dan kedua kaki. Mencuci kedua tangan dan kedua kaki tidak wajib untuk memulainya dengan kanan. Karena sebagaimana yang kita katakan tadi, hukum memulai dengan kanan ini apa? Sunnah. Ya, makanya orang yang berwudu misalnya, dia dahulukan tangan kirinya atau kaki kirinya, apakah batal wudunya? Tidak. Karena hukum untuk mendahulukan kanan daripada kiri sunnah. Baik, alhamdulillah. Ini inti dari hadis yang ke-9. Kemudian hadis yang berikutnya. Kita lihat ada faedah. Baik, kita beranjak dari hadis yang ke-9 menuju hadis yang berikutnya. Kemudian hadis berikutnya, An-Nu'aim Al-Mujmiri, dari sahabat Nu'aim Al-Mujmiri, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh umatku akan diseru, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, ghurran muhajjalin, dalam keadaan bercahaya wajah dan kedua kakinya. Ghurran itu cahaya pada wajah. Muhajjalin cahaya
kedua tangan dan kaki. Jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk kita, insyaallah taala akan dipanggil di hari kiamat kelak dalam keadaan bercahaya wajah, tangan dan kaki kita. Dan kita berharap semoga Allah menjadikan kita di antara mereka. Kenapa? Apa yang menyebabkan cahaya ini pada hari kiamat pada tubuh-tubuh mereka? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, min atharil wudu. Karena asar dari wudu, bekas-bekas wudunya. Subhanallah. Maka kemudian dikatakan faman istata' minkum, maka barang siapa di antara kalian yang mampu ayyutila ghurratah, untuk memperpanjang cahayanya di hari kiamat, falyaf'al, maka hendaknya dia lakukan. Wa fi riwayah, kemudian kata Abu Hurairah dalam riwayat yang lain, ra'aitu Abu Hurairah yatawadda, saya pernah menyaksikan Abu Hurairah berwudu. Faqasala wajhah, dia pun mencuci wajahnya. Wa yadayhi hatta kada yablughul mankibai. Kemudian setelah itu dia mencuci kedua tangannya sampai hampir dia mencuci bahunya. Bayangkan, dia mencuci kedua tangannya sampai hampir dia mencuci bahunya, di ketiaknya dia cuci. Ini Abu Hurairah. Kemudian dia mencuci kakinya, kedua kakinya, hatta rafa'a ila saqai, sampai dia angkat ke betisnya. Padahal batasannya sampai mana? Kedua mata kaki. Tapi Abu Hurairah dia tambah itu. Dia angkat sampai ke betisnya. Kemudian Abu Hurairah berkata, tatkala dia berwudu dengan kaifiat ini, dia mencuci kedua tangannya sampai naik ke ketiaknya, hampir ke bahunya. Dan dia mencuci, dan dia mencuci kedua kakinya sampai ke betisnya. Setelah ini Abu Hurairah berkata, saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian dia sebutkan hadisnya, bahwa umatku pada hari kiamat akan diseru oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ghurran muhajjalin, bercahaya wajah dan kedua tangan dan kakinya, min atharil wudu, karena bekas-bekas wudunya. Kemudian dia berkata, faman istata'a minkum, maka barang siapa di antara kalian yang mampu ayyutila ghurratah, untuk memanjangkan cahayanya pada hari kiamat, falyaf'al, maka hendaknya dia lakukan. Kemudian di lafaz yang lainnya, wa fi lafdhin li muslimin, dalam riwayat Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah berkata, sami'tu khalili, aku pernah mendengar kekasihku, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tablughul hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu. Cahaya bagi seorang mukmin pada hari kiamat kelak itu sesuai dengan apa? Bekas wudunya, atau sesuai dengan batas wudunya. Di mana wudunya sampai, maka sampai di situ cahayanya pada hari kiamat. Hadis ini rahimakumullah terdapat kabar gembira di dalamnya dari Nabi SAW untuk umatnya. Apa itu? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan bagi mereka, bagi kita semua. Dengan apa? Dengan wudu yang Allah perintahkan kepada kita kurang lebih 5 kali sehari. Ada keutamaan di baliknya. Apa itu? Dan keutamaan ini, ikhwatal iman, tidak diberikan kepada umat yang lainnya kecuali umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Cahaya yang akan berpijar dan bersinar dari anggota-anggota wudu kita. Subhanallah. Dan kemuliaan ini sekali lagi kita tegaskan tidak diberikan kepada umat yang lainnya kecuali umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan keistimewaan dari umat ini. Salah satu dari begitu banyak keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tayyib. Dan terdapat di dalamnya juga bagi sebahagian ulama, ya, ada yang berdalilkan
bolehnya seseorang apa? Melebihkan wudunya atau menambah batasan wudunya dari batasan yang wajib. Ya, seperti apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Dia mencuci kedua tangannya yang tadinya diwajibkan hanya sampai ke siku, tapi beliau tambah sampai ke mana? Hampir ke bahunya. Begitu pula pada saat dia mencuci kedua kakinya yang disyariatkan hanya sampai kedua mata kaki, tapi beliau cuci sampai betisnya. Sebagian ulama berdalil dengan hadis ini bolehnya seseorang untuk menambah batasan wudunya. Sebagian ulama. Tapi sebahagian yang lainnya menyelisihinya. Baik. Dalam hadis ini diperselisihkan oleh para ulama tentang permasalahan yang kedua tadi. Kalau permasalahan yang pertama akan keutamaan yang Allah berikan berupa cahaya karena bekas wudu disepakati. Tapi sekarang apakah boleh? Ya, kalau kita sudah pahami bahwa wudu itu akan menghasilkan cahaya sesuai dengan sampai kemana kita wudu, ya kan, batasan wudu kita. Kalau kita sudah pahami ini, muncul masalah yang kedua ini. Apakah boleh kita melebihkan batasan wudu itu untuk menjadikan cahaya itu lebih panjang, lebih banyak pada hari akhir kelak? Diperselisihkan oleh para ulama. Baik. Maka jumhurul ulama mengatakan akan sunnahnya, dan mereka berdalil dengan hadis ini. Iya. Tapi bersamaan dengan itu, bersamaan dengan mereka menganggap bahwa melebihkan batasan wudu ini sunnah di sisi mereka jumhur, mereka juga berselisih di dalamnya. Sampai di mana dibolehkan? Contoh misalnya tangan, apakah boleh sampai ke lengan atas, atau sampai ke tiak, atau sampai mencuci bahu? Mereka perselisihkan. Iya. Ini pendapat jumhur. Adapun pendapat yang lain, dan ini menyelisihi pendapat jumhur, ini pendapat Imam Malik dan di sebahagian riwayat dari Al-Imam Ahmad rahimahullah. Mereka berpendapat bahwa ini tidak disunnahkan. Tidak disunnahkan. Dan ini juga adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim rahimahumullah. Dan di antara muasirin, ulama belakangan ini, yang merajihkannya adalah Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di. Tahu siapa ini As-Sa'di? Sahibut tafsir, gurunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini di antara ulama muasirin zaman belakangan yang merajihkan pendapat ini. Dan pendapat mereka kuat karena mereka bantah pendapat yang pertama dengan bantahan yang luar biasa. Yang pertama, mereka mengatakan bahwa pendapat jumhur ini membolehkan, bahkan menyunnahkan untuk menambah batasan wudu, kemudian dia niatkan dengannya ibadah. Ini perlu dalil, ini kan perlu dalil. Sedangkan lafaz di sini, perhatikan lafaz man istata'a ayyutila gurratahu falyaf'al. Ini kan perintah untuk apa? Melebihkan anggota wudu, ya kan, dalam mencucinya. Ini kata para ulama mudraj, tambahan, bukan dari kalam Nabi SAW, melainkan ini tambahan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka tidak bisa dijadikan dalil. Lagi pula kata para ulama, diriwayatkan di riwayat yang lainnya, Abu Hurairah tatkala dia berwudu dengan wudu ini, dia melebihkan cuciannya, dia melakukan ini secara sembunyi-sembunyi supaya tidak dilihat oleh khalayak ramai. Maksudnya apa? Perbuatan ini khusus untuk dia. Maksudnya dia lakukan untuk diri dia sendiri. Dia tidak mengajarkan manusia untuk itu. Ini diantara dalil yang menguatkannya. Pertama, kalau memang ini diniatkan sebagai ibadah, perlu dalil, ya kan? Karena ibadah, ikhwas sekalian, kaidahnya al-aslu fil ibadah al-mana'. Asal dari ibadah itu dilarang sampai ada dalil yang memerintahkannya. Makanya ahlul bid'ah yang melakukan bid'ah, khurafat, al-muhdatsat, perkara-perkara yang baru,
Tatkala mereka dilarang, kemudian mereka bertanya, apakah ada dalil yang melarang ini? Pertanyaan mereka keliru. Seharusnya mereka yang ditanya, apakah ada dalil yang memerintahkan kalian untuk melakukan bid'ah yang kalian lakukan? Karena apa tadi? Kaedahnya, asal dalam ibadah apa? Al-mana', dilarang, haram dilakukan. Sampai ada apa? Dalil yang memerintahkannya. Paham ini? Ini. Jadi Imam Malik dan riwayat dari Imam Ahmad berpendapat tidak sunnah, tidak disunnahkan, bahkan tidak disyariatkan untuk menambah cucian dalam anggota wudu. Yang pertama karena apa? Karena kalau memang itu diniatkan ibadah, maka perlu dalil. Sedangkan hadits ini lafadznya menunjukkan perintah untuk menambah cucian wudu itu bukan dari Nabi, melainkan apa? Dari Abu Hurairah. Mudraj hukumnya dalam ilmu hadits, tambahan, maka tidak dihitung hadits. Kemudian yang berikutnya, Abu Hurairah sendiri yang melakukan ini, mereka tidak melakukan dalam rangka mengajarkan manusia, karena diriwayatkan dia melakukan hal ini dalam keadaan bersendiri, bukan di depan khalayak ramai. Nah, paham ini? Paham ini? Kemudian yang terakhir, bantahan yang paling kuatnya, ayat tentang wudu. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kemudian yang syahidnya ini ayat yang selanjutnya, wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, tatkala kalian hendak berdiri mendirikan salat, maka apa? Cucilah wajah kalian, kemudian kedua tangan kalian sampai ke siku. Dan wamsahu biru'usikum. Apalagi namanya? Usaplah kepala kalian. Wa arjulakum, ini ataf kepada aidiakum. Dan cucilah kedua kaki kalian sampai ke ka'bain, kedua mata kaki. Allah sebutkan mencuci kedua tangan hanya sampai ke siku, dan mencuci kedua kaki sampai ke mata kaki. Nah, ini dalil yang lebih kuat. Dan tidak ada yang mengkhususkan ini. Tidak ada dalil khusus yang menyebutkan bahwa boleh lebih daripada kedua ini. Adapun hadis tadi, maka apa jawabannya? Mudraj, bukan dari Nabi SAW. Perintah untuk menambah itu, yang kata Abu Hurairah di sini, faman istata'a minkum ayyutila ghurratah falyaf'al. Siapa yang mampu untuk melebihkan cahayanya, maksudnya melebihkan cucian wudunya, maka hendaknya dia lakukan. Ini kalamnya siapa? Abu Hurairah, bukan dari Nabi. Ya kan? Maka hadis ini tidak mengkhususkan firman Allah Subhanahu wa taala yang membatasi cucian tangan sampai ke siku dan cucian kaki sampai ke mata kaki. Baik. Ini kesimpulan dari hadis ini. Kesimpulannya menjelaskan tentang keutamaan wudu, yang dimana keutamaan itu adalah cahaya yang akan dipancarkan dari anggota-anggota wudu seorang hamba pada hari kiamat kelak. Subhanallah. Dan juga terdapat di dalamnya apa? Penjelasan akan apalagi namanya? Tuma'nina di dalam wudu. Paham ini? Baik. Adapun perselisihan di dalamnya tentang apakah boleh untuk menambah cucian wudu atau menambah batas cucian anggota wudu, maka yang rajih apa? Tidak disunnahkan dan tidak disyariatkan. Ya, dengan beberapa alasan yang tadi. Ya, kita ulang. Yang pertama apa? Yang pertama bantahannya, alasannya kenapa dia tidak disyariatkan. Iya, karena kalau memang dia ibadah diniatkan, perlu dalilnya. Nah, tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal ini. Yang kedua, kalau ada orang tanya, terus bagaimana perintah di dalam hadis ini? Diperintahkan, falyaf'al, hendaknya dia lakukan. Apa jawabannya? Ini kalam Abu Hurairah, mudraj, tambahan dari Abu Hurairah, bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi pula juga Abu Hurairah apa? Diriwayatkan dia melakukan ini dalam bersendiri. Dia tidak mengajarkan manusia. Kemudian yang terakhir, ayat. Selesai mit. Ya?
Allah merintahkan kita untuk mencuci tangan sampai ke siku dan kedua kaki sampai ke mata kaki. Baik. Ila huna, sampai di sini kita cukupkan mungkin. Baik, dan adapun untuk setoran hadis ya seperti itu saja ya, yang kita jelaskan tadi. Berarti insyaallah pekan depan yang kita akan store itu dari hadis yang ketujuh ya. Dari hadis yang ketujuh. Dari hadis Humran. Dari hadis Humran sampai hadis yang terakhir kita baca. Dan insyaallah pekan depan kita sudah masuk ke dalam bab yang baru, bab al-istitabah. Baik, ila huna subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.